Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Premarital sex relation women and young people in most western cities is alright. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di dunia barat sana dianggap suatu hal yang wajar-wajar saja. Demikian ungkapan Carl Gustav dalam bukunya The New Morality. Fenomena tersebut, hadirin, kini menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan 3,5 juta lebih pemuda kita telah terlibat dalam kasus pergaulan bebas dan perzinaan. Lihatlah, tidak sedikit anak muda kita yang terbiasa dengan budaya pacaran, free love, free sex, saman liven, dan kumpul kebo. Tidak sedikit anak muda kita yang hamil di luar nikah, melakukan praktek aborsi, membuang anaknya, bahkan tak segan-segan membunuh anaknya sendiri. Nauzubillah. Untuk itu, solusi penyakit pergaulan bebas dan perzinaan adalah judul Sharhul Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan keburukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian penegasan Allah
kepada insan-insannya yang beriman agar jangan mendekati zina. Jika kita kaji lebih dalam lagi, pada ayat tersebut terdapat kalimat Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. bukan. Wala taf'alu zina, jangan engkau melakukan zina. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir menjelaskan, larangan mendekati lebih keras ditegaskan daripada larangan melakukannya. Maksudnya, janganlah kamu mendekati perbuatan yang akan menghantarkan kepada zina. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana perilaku kehidupan di negeri ini jika dikaitkan dengan ayat tadi? Alhamdulillah hadirin, pemuda kita masih banyak yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang bermartabat, serta pergaulan yang masih sehat. Salah satunya dapat terbukti, tidak sedikit anak muda kita yang masih aktif di majelis-majelis taklim, masih gemar mengikuti studi keislaman, masih berminat mengikuti organisasi keagamaan. Bahkan kita ikut berbahagia dengan timbulnya istilah Ikhwan dan akhwat sebagai simbol pemuda dan pemudi yang taat beragama. Namun sayang, tidak sedikit pula perilaku anak negeri ini yang memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Lihatlah, tidak sedikit anak muda kita yang terbiasa mabuk-mabukan, berjudi. Tidak sedikit anak muda kita yang terbiasa berpacaran, bermesraan, berciuman, bahkan berhubungan badan tanpa diikat tali pernikahan. Nauzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, apabila riba dan zina telah merajalela di suatu negeri, maka halallah bagi mereka azab Allah. Pantas Profesor Dr. Sarlito Wirawan, guru besar psikologi UI, mengatakan, berdasarkan hasil laporan kami tentang kejahatan seksual di kalangan kaum terpelajar dan mahasiswa, dari 1.000 responden hasilnya 67,61% pernah berpacaran, 62% pernah berpelukan, 54% pernah berciuman, 38% pernah raba-rabaan, 20,5% pernah berhubungan badan, bahkan 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Laki-laki dan wanita sukar untuk dibedakan. Laki-laki dan wanita bergaul semakin bebas. Batas-batas susila sudah dilupakannya. Asal suka sama suka, asal senang sama senang. Begitulah kiranya dunia akhir zaman. Nauzubillah. untuk itu, sebagai jawaban solusi penyakit pergaulan bebas dan perzinaan, terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari hamba-hamba sayamu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa solutif untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinaan adalah dengan menikah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Muhammad Fauzil Adim dalam bukunya Indahnya Pernikahan Dini mengatakan, menikah membuka gerbang membentuk keluarga sakinah, menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, mencetak masyarakat yang marhamah, serta mampu melahirkan baldah thayyibah. Sebaliknya, hidup bersama di luar nikah hanya akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pasangan, terlebih bagi anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada generasi muda, jika sudah cukup umur dan tak mampu menahan godaan syahwat, maka segeralah membentengi diri dengan menikah. Sebab menikah dapat menyelamatkan diri dari pergaulan bebas dan perzinahan. Saudara sebangsa dan setanah air, dengan demikian uraian kami dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dan perzinahan merupakan salah satu penyakit yang melekat pada generasi muda kita. Oleh karena itu, agar pergaulan bebas dan perzinahan tidak merajalela di negeri ini, maka kita harus segera membentengi diri dengan segera menikah. Sebagai penutup, kami menghimbau kepada seluruh kita, lebih baik menikah daripada berzina. Menikah adalah ibadah. berzina adalah dosa. Lebih baik menikah dini daripada berzina. Demikian yang dapat kami sampaikan. Narju afwamikum. Syukron ala ihtimamikum. Ilal liqa. Fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.